Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak sekalian, hari ini kita belajar mapel fikih kelas 10 dengan materi pengurusan jenazah. Yang pertama menjadi pembahasan kita adalah tentang sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Adapun gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian yang dinamakan sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium atau delirium, gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernapas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran yang mana seorang merasa lelah dan kepayahan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya adalah apabila matanya masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk matanya secara perlahan. Lalu apabila mulutnya masih terbuka, maka katupkan dengan ditali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Selanjutnya adalah tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut menjadi berdosa. Kemudian adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki sebaiknya dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan sebaiknya juga dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan ialah beragama Islam, tubuh atau anggota badannya masih lengkap atau masih ada, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, jenazah laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki dan sebaliknya, kecuali suami atau jika tidak ada suami, istri atau mahram jenazah. Kemudian jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Adapun air memandikan jenazah, jenazah itu dimandikan 3 kali, yaitu dengan yang pertama dengan daun bidara atau sabun. Selanjutnya dengan air murni, yakni tanpa campuran suatu apapun. Kemudian dengan sedikit campuran kapur barus. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru
Lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir ke arah kepala airnya. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Kemudian gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Selanjutnya siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan jenazah 1 kali dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan yang ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang memandikannya, tapi cukup untuk membuang najisnya saja. Selanjutnya, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk hingga tidak membasahi kafannya nanti. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kain kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Setelah dikeringkan tubuh jenazah dengan kain atau handuk sehingga tidak akan membasahi kain kafannya nanti. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadukum falyuhsi kafanahu idza kafan." Bila mana seorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun ketentuannya yaitu kain yang digunakan hendaklah yang bagus, bersih dan menutup seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Jumlah kain kafan pada bagi laki-laki adalah 3 lapis, sedangkan perempuan terdapat 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian, kemudian tidak berlebihan dalam mengkafani. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Kain kafan laki-laki terdiri atas 3 helai. Adapun cara mengkafaninya adalah yang pertama, bentangkan kain kafan selai demi selai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kirinya. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar. Selanjutnya, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum dibawa kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Adapun cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letaknya di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dan najis. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung atau cukup disobek saja dan tidak dijahit. Pakaikan baju kurungnya, cukup disobek saja dan tidak dijahit. Dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang.
pakaian penutup kepalanya atau kerudung. Mensolatkan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya adalah usolli ala hajal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Adapun untuk jenazah perempuan, niatnya adalah usolli ala hajihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Adapun untuk jenazah yang gaib, niatnya adalah usolli alal mayyitil ghaibi fulan arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah membaca niat, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat atas Nabi. Setelah itu membaca doa setelah takbir ketiga. Doanya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya membaca doa setelah takbir keempat. Doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian masuk kita kepada menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah. Demikianlah materi kepengurusan jenazah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.